Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang rangkaian arus listrik searah. Pada kelas 9 SMP dulu sudah pernah dipelajari tentang arus listrik. Arus listrik merupakan muatan positif. Arus listrik mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ini muatan positif, ini muatan negatif, ini arus listriknya ini. Dari potensial tinggi ke potensial rendah. Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang tidak berpangkal dan berujung. Sedangkan dengan perkembangan zaman, ternyata yang bergerak bukanlah muatan positif, tetapi yang bergerak adalah elektron, di mana elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Inilah yang namanya pergerakan elektron. Setelah itu akan dikenal banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Itulah yang dinamakan kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah aliran kuat muatan listrik tiap satuan waktu. I sama dengan Hi per T. Sedangkan banyaknya elektron yang mengalir dikatakan dengan rumus N sama dengan E per T. Kemudian untuk mengukur arus listrik dinyatakan dengan alat yang namanya ampermeter. Pengukuran ampermeter dengan cara skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum kalikan batas ukur, itulah hasil pengukurannya. Contohnya seperti ini, contoh soalnya. Ini skala yang ditunjuk adalah 70. Batas ukurnya 100. 70 dibagi 100 dikalikan batas ukur. Batas ukurnya berapa? 5. Ini coret 2, ketemunya 3,5 ampere. Ini. Terus kemudian yang berikutnya, masih ingat di SMP juga dipelajari yang namanya hukum Ohm, yang sudah sangat ingat sekali. Hukum Ohm, di mana kita ketahui adanya arus listrik di dalam penghantar karena adanya beda potensial pada ujung-ujungnya, sehingga V sama dengan I kali R yang biasa kalian kenal dengan namanya V. Di SMP nanti ada yang ini, nah, gambar segitiga, ini V, ini I, ini R. Sedangkan pada rangkaian listrik ada rangkaian listrik secara seri, rangkaian listrik seri, di mana rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang tidak ada cabangnya. Rangkaian listrik seri tidak bercabang. Berarti rangkaian listrik seri itu adalah lurus. Nah, ini contoh dari rangkaian listrik seri. Ini tegangan, ini R1, di sini R2, di sini R3. Ada beda potensial V1, ada beda potensial V2, di sini ada beda potensial V3. Pada rangkaian seri yang sama adalah arus yang mengalir.
arus yang mengalir pada R1 akan sama dengan R2 akan sama dengan R3, sehingga I total, ini A, ini B, I total atau IAB sama dengan I1 akan sama dengan I2 akan sama dengan I3. Sedangkan V total sama dengan V1 plus V2 plus V3. Kembali lagi ke hukum Ohm bahwa V sama dengan I kali R. Kalau di sini V total berarti ini I total, R total, I1, R1, I2, R2, I3, R3. Karena arus yang mengalir sama, sehingga R total sama dengan R1 plus R2 plus R3. Inilah yang dinamakan hambatan pengganti. Hambatan pengganti. Yang berikutnya disusun dengan rangkaian paralel. Rangkaian paralel pada rangkaian paralel ada cabangnya atau rangkaian yang bercabang. Saya punya gambar ini gambar rangkaian. Ini R1, R2, R3. Ini I. Di sini I1, I2 dan I3. Pada rangkaian paralel nanti I1, I2 dan I3 tidak akan sama. Tapi jumlah antara I1, I2 dan I3 itu sama dengan I total. Ya. Pada rangkaian paralel yang sama adalah V-nya. Yang sama, ingat, yang sama adalah V-nya. Ada I di sini ada V. Yang sama adalah V-nya. Pada rangkaian seri yang sama I-nya, pada rangkaian paralel yang sama adalah V-nya. V total sama dengan V1 akan sama dengan V2 akan sama dengan V3. Ini adalah konsep awal kita belajar rangkaian listrik arus searah. V total pada rangkaian paralel sama dengan V1, sama dengan V2, dan sama dengan V3. Kembali lagi, V sama dengan I kali R. Ya. Kemudian, kalau kita mencari I total, itu akan sama dengan I1 plus I2 plus I3. Sehingga kalau saya mencari I sesuai dengan hukum Ohm yang V sama dengan I kali R, I sama dengan V per R. Kalau di sini I total, berarti di sini V total, di sini juga R total. Di sini V1, R1, V2, R2, V3, R3. Karena V-nya sama, beda potensialnya sama, sehingga 1/R total sama dengan 1/R1, 1/R2 plus 1/R3.
Inilah yang namanya hambatan pengganti pada rangkaian paralel. Kemudian contoh soalnya, untuk lebih memahami, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya, dilihat soal nomor 1 yang atas. 4, rangkaian ini 4 dengan 4, karena ada cabangnya ini menjadi rangkaian paralel. 1 per R paralel 1/4 tambah 1/4 menjadi 2/4, sama dengan R paralelnya adalah 4/2. Setelah itu, rangkaian yang 2 tadi di sini akan menjadi rangkaian seri, karena cabangnya sudah hilang menjadi satu rangkaian, yaitu ini. Nah, ini 2, di sini adalah 4, sehingga R seri menjadi 4 tambah 2, 6. Setelah menjadi rangkaian itu akan jadi ini lagi. Nah, yang tadi hasilnya 6, yang di sini 3, sehingga ada cabangnya ini menjadi rangkaian paralel. Cari lagi rangkaian paralel. 1/R paralel 1/6, 1/3. 1/R paralel menjadi, disamakan dulu penyebutnya, 1/6, 2/6, 3/6, R paralelnya 6/3 sama dengan 2. Inilah hambatan pengganti pada gambar nomor 1. Ya, kalau gambar yang di bawahnya 4 dengan 6, ini tidak ada cabangnya, berarti rangkaian seri. Terus kemudian setelah jadi rangkaian seri, ada lagi ketemu 1 ada cabang ini. Nah, ini menjadi rangkaian paralel. Setelah paralel nggak ada cabangnya, ketemu seri lagi, ketemu paralel lagi. Yang nomor 2, selamat mencoba. Untuk selanjutnya, yaitu penerapan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ada 2. Hukum Kirchhoff 1 yang dikenal dengan hukum 1 Kirchhoff. Insya Allah kalian sudah familiar tentang hukum 1 Kirchhoff, di mana jumlah arus yang masuk dalam titik percabangan pada titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar pada titik percabangan itu. Nah, kalau saya punya ini titik cabangnya, ini titik pusatnya, ini I1, di sini ada I2, ada I3, ada I4, ada I5, dan di sini ada I6. Arus yang masuk dilihat dari mana? Arus yang masuk dilihat dari tanda panah yang ini. Semua tanda panahnya dilihat. Yang masuk siapa? Yang masuk adalah I1, I2, ini I4. Akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang keluar siapa? I3 ditambah I5 ditambah dengan I6. Ini hukum Kirchhoff 1.
Sedangkan hukum Kirchhoff 2 atau hukum 2 Kirchhoff, sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Langsung saja di contoh soalnya. Kalau saya punya soal ini, gambar ini, saya punya hambatan, ada hambatan, terus kemudian ada nih. Kalau ini ada R1-nya 3 ohm, di sini ada R2 6 ohm, ada ini beda potensialnya 24 volt. Di sini ada E2, beda potensialnya 20 volt. Di sini ada E3 14 volt. Yang ditanyakan berapa arus yang mengalir. Tentukan arus yang mengalir pada hambatan itu. Langkah pertama, langkah awal, tentukan arah arus. Misalkan arah arus. Tentukan arah arus. Di sini I. Yang kedua, tentukan arah loop. Usahakan arah arus sama dengan arah loop. Apa tujuannya menentukan arah loop? Untuk mempermudahkan mengerjakan. Diingat, yang panjang ini adalah positif. Yang pendek negatif, positif, negatif, positif, negatif. Sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Jalannya dilihat sigma E. Arus ini loopnya diikuti ketemu E yang pendek. Berarti ketemu min E1. Jalan lagi ketemu panjang. Berarti plus E2. Ketemu lagi yang pendek, pertama kali min E3 plus I melewati siapa? I melewati R1, berarti I kali R1 ditambah melewati R2, I kalikan R2 sama dengan 0. Dimasukkan angkanya min 24 plus 20 min 14 ditambah 3I plus 6I sama dengan 0. Dari sini akan ketemu 20 min 24 dengan plus 20 berarti 4. Min 4 dengan min 14 adalah min 18. Ditambah 9I sama dengan 0. 9I 18, I-nya sama dengan 2 ampere. Berikutnya, penerapan yang terakhir di materi ini adalah penerapan hukum Kirchhoff 1 dan 2 pada suatu rangkaian. Penerapan hukum Kirchhoff 1 dan 2 dalam suatu rangkaian. Untuk pembelajaran yang ini diperhatikan betul-betul karena menggunakan dua buah loop. Saya buatkan gambarnya dulu yang besar agar nanti mudah dimengerti. Ini. Kembali lagi dalam menentukan arah loop dan arah arus adalah sembarang.
Jadi nanti setiap siswa untuk menentukan arah arus dan arah loop itu tidak sama. Boleh tidak sama. Yang harus dipahami, arah arus usahakan searah dengan arah loop. Jika arah arus tidak searah dengan loop, maka akan bernilai negatif. Di sini ada R1 8 ohm, ada R2 8 ohm. Di sini ada R3 4 ohm. Di sini ada V 8 volt. Di sini ada V juga 8 volt. Pertanyaannya, tentukan I1, I2, dan I3. Langkah pertama yang harus dilakukan, kembali lagi, tentukan arah loop. Ini loop 1, buat searah agar nanti arusnya tidak bernilai negatif. Tentukan lagi loop 2. Ini loop ke-1. Setelah itu, tentukan hukum Kirchhoff 1. Sigma I masuk sama dengan I keluar. I yang masuk yang mana? I yang masuk ini adalah cabangnya. Berarti I yang masuk adalah I1 ditambah I2 akan sama dengan I3. Setelah ketemu dari sini, kembali lagi kita menuliskan. Dilihat loop 1. Loop 1. Kalau saya menuliskan loop 1, berarti yang dilihat hanyalah rangkaian ke-1 ini saja. Ini ditutup. Nah, kita hanya melihat pada rangkaian ke-1 saja. Loop 1. Saya tuliskan loop 1. Loop 1 sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Ketemu, saya jalan dulu. Oh, ketemu E. E-nya yang pendek, berarti E-nya yang negatif. Min 8. Saya jalan. Arusnya jalan dari sini. Kalau di sini I1, I3, berarti keluar lagi di sini adalah I1. I1 melewati siapa? I1 melewati R1. Berarti nanti di sini akan saya tuliskan 8I1. Pada cabang ada I3. I3 melewati berapa? Ternyata I3 melewati 4 ohm. Saya tuliskan 4I3 sama dengan 0. Saya pindah 8I1, 4I3 sama dengan 8. Saya bagi dengan 4. Nanti akan ketemu 2I1 plus I3 sama dengan 2. Biarkan di sini. Setelah itu, saya akan nuliskan loop yang kedua. Kalau saya nuliskan loop yang kedua, loop kedua di sini, loop 2. Berarti yang ditutup adalah loop 1. Sudah, loop 1 tidak usah dilihat. Kembali lagi. Sigma E plus sigma I
kalikan R sama dengan 0. Saya jalan lagi. Wow, ketemu pendek lagi. Berarti ketemu min 8. Seperti I1 tadi. Masuk sini adalah I3. Keluar sini berarti kembali lagi I2. I2 melewati siapa? I2 melewati R2. R2-nya berapa? 8. Sehingga 8I2 ditambah 4I3 sama dengan 0. Dari sini kita tinggal menghitung matematikanya. 8I2, 4I3 sama dengan 8. Saya bagi 4, 2I2 tambah I3 sama dengan 8. Karena di sini 2I1 I3 di sini adalah 2I2 I3, berarti ada salah satu yang harus digantikan. Digantikan dari mana? Saya cari dulu agar biar bisa dihitung. Dari hukum Kirchhoff yang ke-1 tadi. I1 plus I2 sama dengan I3. Berarti I2 sama dengan I3 min I1. Saya masukkan di sini. Ini hasil yang tadi saya masukkan. 2 I3 I1 ditambah I3 sama dengan 8. Maaf, bukan 8, 2 sama dengan 2. Berarti nanti 2 I3 min 2 I1 ditambah I3 sama dengan 2. Dari sini min 2I1 plus 3I3 sama dengan 2. Sehingga sudah ketemu I1 dengan I1, I3 dengan I3. Tinggal substitusi dari 2 ini. 2I1 I3 sama dengan 2 min 2I1 plus 3I3 sama dengan 2. Karena saya mau mencari I3, nilainya sudah sama. Di sini saya tuliskan positif. Ini 2 min 2, 0. 1 I3 ditambah 3I3, 4I3 sama dengan 4. I3 sama dengan 1 ampere. Kalau sudah ketemu I3, berarti akan ketemu I1. Kembali di sini. 2I1 ditambah I3-nya 1 sama dengan 2. 2I1 2 min 1 berarti I1-nya sama dengan setengah ampere. Ketemu I1, ketemu I3, berarti I2-nya lari ke sini. I2 I3-nya 1 min setengah, sehingga I2-nya setengah ampere. Bisa disimpulkan bahwa I1 sama dengan setengah 1/2 ampere
I2 1/2 ampere, I3 1 ampere. Demikianlah anak-anak pembelajaran fisika hari ini. Untuk satu bab sudah selesai. Silakan mencoba. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.